tercipta atau 47 gol yang telah tercipta di gawang mereka menjadikan gawang Pelita Jaya sebagai gawang yang paling banyak kebobolan sepanjang musim ini. Ini dia babak kedua, Persebaya melawan Pelita Jaya Karawang dari Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Lucky Wahyu Permana. Supardi, masih Supardi. Pendek saja ke Yutajak Konjen. Esteban Vizcara kali ini. Masih Esteban. Kerjasama 3 poin Pelita Jaya. Maksudnya ke Ridwan Barkawi, pemain asal Maroko yang telah menciptakan 8 gol dari 11 penampilannya bersama Pelita Jaya. Dan Yutajak Konjen, pemain berusia 22 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-23 Yutajak Konjen bersama Pelita Jaya musim ini. Sebelumnya, dalam 22 penampilan sebelumnya, Yutajak telah bermain selama 1.714 menit. John Takpor kembali ke Andi Odang maksudnya. Lebih dekat ke penjaga gawang Ali Barka. Ya, di awal babak kedua ini tampaknya kedua tim mencoba bermain, meningkatkan tempo permainan. Walaupun tidak mudah karena permukaan lapangan yang tidak rata dan keras, sehingga beberapa kali kita lihat bagaimana para pemain justru sibuk untuk mengontrol bola karena bola datangnya tidak mulus, dan bahkan beberapa kali juga salah passing, sehingga membuat pertandingan menjadi kurang menarik. Baik sekali. Sebuah percobaan dari Esteban Vizcara tadi. Peluang pertama bagi Pelita. Masih belum on target, namun kita lihat sebuah tembakan. Ya, saya kira sebuah keputusan yang berani, tetapi juga memang perlu perhitungan. Ya. Cukup keras, tetapi masih menyamping. Ya, tidak ada pilihan lain memang bagi Pelita kecuali terus melakukan tekanan. Bahkan kita lihat bagaimana arsitek Jaja Nurjaman berdiskusi dengan salah satu pemain andalannya, bagaimana melakukan atau mengkreasi taktik baru untuk bisa mencetak gol balasan. Karena sampai saat ini kita lihat bagaimana Persebaya berkonsentrasi pada lini tengah ke belakang ya, untuk mempertahankan keunggulan, sementara Pelita mencoba lebih banyak pemainnya keluar, masuk ke daerah pertahanan dari Persebaya untuk bisa mencuri. Ya, kita lihat Bung. Terlepas Ridwan Barkawi. Masih mampu diblok oleh Saifuddin. Penjaga gawang Persebaya Surabaya. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ridwan Barkawi. Andi Odang, kontrol bola Andi Odang yang tidak cermat. Juan Ibo, Yutajak Konjen. Ya, saya pikir penurunan tempo yang diperlihatkan Persebaya juga karena mereka sedikit khawatir, Bung Opan, Ya. dengan kecepatan counter attacking yang dimiliki oleh Pelita Jaya. Dan ada satu nama yang belum kita sebut dari tadi, yaitu seorang Jajang Mulyana, yang penampilannya masih jauh dari performa terbaiknya. Kita lihat masih minimalis sekali peran yang dia perlihatkan pada sore hari ini, di mana dia lebih sering untuk menjemput bola di lini tengah, dan tentunya ini bukanlah tugas favorit dari seorang Jajang. Baik sekali peluang. Oh,
kembali gagal dimaksimalkan oleh Esteban Vizcara. Ya, sebuah peluang emas tadi, Bung. Di mana kita lihat ada tendangan keras dari dari kiri dari Jajang tadi. Ya, sebuah kombinasi kita lihat. Oh, Barkowi melakukan tendangan keras. Sudah Ya, diikuti dua Jajang, peluang ya. emas yang diperoleh Pelita Jaya Karawang di awal babak kedua ini. Pertama Hanya melalui sepersekian Ridwan detik, Barkawi. Betul sekali. Hanya sepersekian detik. Ya. Tadi peluang emas tadi, Bung. Dan pergantian pemain di kubu Pelita Jaya sekaligus menjadi pergantian yang terakhir pada pertandingan sore ini. Masuk Marwan. Iya, pergantian yang sangat baik. Kita lihat bahwa seorang Marwan Sayede adalah pemain yang memiliki visi permainan yang sangat baik dan bisa menyupport seorang Ridwan Barkawi. Dia sudah menciptakan 1 gol ketika menghadapi Persema kala itu. Dan visi permainannya memang sangat luar biasa sekali dengan skill dan juga determinasi yang sangat tinggi dan menusuk dari wing tentunya. Sebuah opsi yang berbeda. Untuk kali kedua dalam pertandingan ini, John melakukan pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Esteban Vizcara, pemain asal Argentina yang masih berusia 24 tahun. Serangan balik Persebaya Surabaya. 2 lawan 1. Oh, sangat Andi berbahaya. Odang melewati Johan Ibo. Masih Andi Odang terjatuh. Sayang. Sangat disayangkan. Peluang emas bagi Persebaya Surabaya melalui serangan balik yang begitu cepat. Hampir saja tadi Pelita Jaya kembali dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Sebuah counter attack cepat tadi menyebabkan keadaan menjadi 2 lawan 1 tadi. Beruntung Johan Ibo dengan recovery yang sangat baik berhasil menghadang pergerakan dari Andi Odang. Yusman Triasdi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Ridwan Barkawi, Juprianto, masih Juprianto, crossing Juprianto terlalu lemah. Jatuh di kaki John Takpor Songkali kali ini. Andi Odang kembali ke John Takpor. Serangan balik Persebaya Surabaya. Andi Odang masih mampu diblok oleh Johan Ibo. Kembali pelanggaran Johan Ibo terhadap John Takpor. Ya, cukup menarik dalam kartu kuning, Bung. di awal babak kedua ini, Bung. Bagaimana Pelita begitu bernafsu untuk mencetak gol balasan, sehingga mereka tidak hanya meningkatkan tempo tetapi memperbanyak pemain. Wow, tadi kita lihat ada sebuah adegan cukup keras. John Ibo mencoba menghadang John Takpor. Selain kakinya terinjak juga Iya, injakan tersapu tadi. tadi, Bung. Betul. Sekaligus melahirkan kartu kuning yang ke-8 bagi seorang Johan Ibo sepanjang musim ini. Suasana di Stadion Gelora 10 November bagaimana bonek mania terus memberikan dukungan yang tak putus-putusnya kepada tim kebanggaan mereka. Sebuah dukungan yang sangat diperlukan oleh Persebaya untuk bisa kembali mengangkat performa mereka sekaligus melepaskan Persebaya dari jurang degradasi pada jarum Indonesia Super League musim ini. Proses keras kembali diberikan oleh Ridwan Barkawi. Oh, kesalahan. Pato Morales. Oh, bahaya Pato. Proses yang sama dengan Ya. gol yang pertama bagi Persebaya. Kita lihat melalui kembali. Andi Odang. Ya, sebuah kelengahan di lini belakang. Johan Ibo kali ini salah membaca bola tadi. Dan hampir saja Pato dapat memanfaatkan kesalahan dari Johan Ibo yang sangat krusial. Sayang nampaknya masih melangit tadi. Oh, Ya, kembali situasi berbahaya, Bagi Bung. Persebaya baik Surabaya. Kembali kita lihat bagaimana di satu sisi serangan Persebaya yang begitu cepat, tajam, tetapi juga memang sangat efektif. Di sisi lain bagaimana konsentrasi Pelita yang terpecah karena memang fokus mereka adalah mencetak gol balasan sehingga ada kelengahan di lini belakang. handsball nampaknya. Bagi Pelita
kalah 0-2 ataupun 0-10 sama saja Bung dalam pertandingan seperti ini, sehingga pilihan mereka untuk lebih banyak menyerang, Ya. naik ke pertahanan Persebaya adalah pilihan terbaik. Ardan Aras lebar ke kanan, pendek saja ke Juprianto. Masih ada Jayusman Triasdi. Iya, setidaknya Menghasilkan ada tendangan pojok bagi Pelita Jaya melalui Marwan. Ditajak Konjen, sebuah crossing. Masih Supardi. Baik sekali Supardi Supardi. sendiri dia. Oh. Jatuh di kotak penalti Persebaya. Bukan pelanggaran. Serangan balik melalui John Takpor kali ini. Masih John Berbahaya. Takpor menguasai bola 3 lawan 1. Melebar ke kiri Andi Odang yang dituju. Sendirian Andi Odang. Berusaha kembali. melewati pemain Pelita Jaya. ya. Lagi-lagi ini adalah merupakan kesempatan yang kelima bagi sekali. Andi Odang. Dan inilah kesempatan yang mungkin akan disesali Andi Odang karena beberapa kali sudah ada position 3 lawan 1 tadi Bung Opan, namun masih gagal Andi Odang untuk melewati orang terakhir dari Pelita. Jeon Byuk. Masih Jeon. Pemain asal Korea Selatan. Masih berusia 22 tahun. Andi Odang. Kembali ke Jeon. Crossing Jeon. Andi Odang. Pato Pato. Morales. Ya, tempo yang makin tinggi, kemudian determinasi dari Persebaya maupun Pelita Bung, membuat pertandingan pertama menarik. Kita lihat di babak kedua ini. Kembali Jeon. Catat ada 5 peluang emas yang telah diperoleh oleh Andi Odang. Hanya 1 diantaranya berbuah gol. Baik Esteban. sekali Esteban. Sangat keras Bung. Sebuah aksi individu tadi dari Esteban. Ya. Dia melakukan, dia menyisir dari di sisi kanan pertahanan Persebaya, kemudian melakukan terobosan ke tengah, lalu melepaskan tembakan yang sangat keras. Menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Supardi Oh, terlepas. masih mampu ditipu oleh Saifuddin. Kembali Supardi. Masih di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. John Takpor. Kembali serangan balik Persebaya Surabaya. Pato Morales. Masih Pato berusaha melewati Egy Melgiansyah. Pato Morales. Umpan terobosan. Andi Odang kembali terjebak offside yang kelima kalinya. Ya, memang gambling yang sangat berbahaya diperagakan oleh anak-anak Pelita di mana mereka keluar all out attack sehingga hanya praktis menyisakan 2 pemain di belakang. Gagal melewati Takao Uchida. Marwan Sayede, main yang baru saja masuk, menggantikan Jajang Mulyana. Ya, kita lihat ciri dari Supardi sudah mulai terlihat di babak kedua. Ya. Bung Yosef dan juga Bung Opan. Tusukan-tusukannya dari wing untuk menyupport lini depan dari Pelita sudah mulai terlihat. Kembali John Takpor Songkali. Dan kembali space yang begitu Umpan terobosan luas. Andi Odang. Lebar ke kanan kali ini. Pato Morales yang dituju. Kembali crossing. Masih gagal serangan Persebaya. Nambah golnya pada babak kedua ini. Jeon. Luki Wahyu Permana. Kembali ke Jeon. Masih Jeon. Berhasil menguasai bola Jeon. Masih Jeon. Kerjasama dengan John Takpor. Lebar ke kanan. Baik Bukan sekali. offside. Pato Morales. Crossing Pato Morales. Langsung mengarah ke gawang Ali Barkah. Ya, saya pikir taktik seperti ini seharusnya tetap dipertahankan oleh kubu Persebaya, Bung. Tidak berkonsentrasi penuh di pertahanan karena hanya akan mengundang bahaya serangan dari Pelita. Mereka justru tetap
berusaha untuk melakukan pressing di tengah, bukan melakukan konsentrasi pertahanan di lini belakang. Dengan melakukan tekanan atau pressing dari lini tengah, maka pemain Pelita akan sulit melakukan penetrasi ataupun variasi serangan ke jantung pertahanan Persebaya. Kembali John Takpor. Masih ada Egy Melkiansyah. Serangan balik Pelita Jaya Karawang kali ini. Ditajak Konjen, lebar ke kiri, berusaha dikejar oleh Supardi. Memasuki daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Crossing Supardi ke tiang jauh. Maksudnya ke Ridwan Barkawi. Masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Ya, sebuah crossing yang sebetulnya sangat baik tadi, mengarah ke tiang jauh karena di sana ada Barkawi. Tetapi ternyata Saifuddin lebih cepat memotong bola di udara, Bung. Tajak Konjen, Supardi, Marwan Sayede berusaha melewati Taka Uchida, 1 lawan 1, masih Marwan, dibuang saja oleh Taka Uchida. Kita melihat bagaimana pertandingan pada babak kedua ini sudah tampak diguyur hujan. Tampaknya hujan semakin deras. Kembali John Takpor Songkali. Masih John Takpor. Dan lagi-lagi yang diarahkan adalah Andi Odang. Masih bisa diselamatkan oleh Juprianto. Saya melihat ada sisi lain yang unik di kubu Pelita, Bung. Bahwa pelatih Jajang justru menyimpan 2 bahkan 3 pemain asing. Dan ketika kita lihat John Ibo masuk, kemudian Eduardo agak didorong ke tengah, artinya agak membantu lini tengah. Kemudian sekarang ada Marwan masuk, justru lebih agresif, lebih kreatif. Pertanyaannya, mengapa ini tidak dilakukan sejak awal? Apakah memang konsentrasi lebih kepada pertahanan? Ya. Ini yang menarik karena kalau kita lihat 2 pemain asing baru saja dimasukkan oleh Jajang. John Takpor Songkali, pemain dari Liberia berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-24. John Takpor sekaligus menjadi pemain yang ketiga yang paling sering dimainkan di Persebaya Surabaya setelah M. Taufik dan Andi Odang. Namun dari sisi lamanya bermain, John Takpor lebih lama bermain daripada Andi Odang. Kembali peluang bagi Pelita Jaya. Ya, sebuah pengiriman umpan yang sangat baik pada Ridwan Barkawi. Namun sayang headingnya masih menipis tadi dari sisi gawang Saifuddin. Sudah beberapa kali Pelita mengancam gawang Persebaya di babak kedua ya. Sebuah heading tadi, sayang sekali. Bagaimana kita lihat, Bung, bagaimana para pemain Pelita berusaha untuk menaikkan tempo, melakukan tekanan hebat ke pertahanan lawan dengan menambah jumlah pemain masuk ke daerah pertahanan. Dan kini giliran Persebaya kita lihat, mereka yang mengandalkan serangan balik beberapa kali berhasil menciptakan sejumlah peluang emas. Dan pergantian pemain yang pertama dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Ditarik keluar Patricio Morales, digantikan oleh Andik Firmansyah. Ini dia proses lahirnya gol kedua Persebaya melalui Pato Morales. Ya, saya pikir juga pergantian yang sangat baik dilakukan oleh Rudy Kelces, di mana Andik Firmansyah adalah pemain yang memiliki aura sangat positif dalam menyerang dan akan menyebabkan lini pertahanan Pelita akan kembali kocar-kacir dengan kecepatannya tentunya, Bung Yosef. Terlebih lagi Pemain muda yang masih berusia 18 tahun. ya, betul. Andik Firmansyah.
Ya, hujan gerimis tampaknya menyirami stadion 10 November ini, Bung. Dan ini tentu membuat pertandingan akan lebih menarik karena pemain kedua tim tidak merasa kepanasan, Bung. Sehingga barangkali tempo permainan akan terus meninggi seperti ini hingga detik terakhir. Peluang. Oh, sayang. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ardan Aras. Bali masih gagal menemui sasaran. Ya, sebuah peluang ini dimiliki oleh Pelita Jaya, Bung, lewat tendangan bebas, tendangan pojok. Apakah mereka mampu memanfaatkan peluang ini? Serangan balik Andik Firmansyah, pemain pengganti yang baru saja masuk. Cepat kita lihat Andik Firmansyah. Kembali Andik Firmansyah mampu merebut bola. Berhadapan dengan John Ibo. John Ibo harus berhati-hati karena sudah berapa kartu kuning kita lihat. Oh, ditajak. Sebuah pelanggaran tidak perlu. Karena ada Ibo di sana untuk mengcover dia. Dapatkan dorongan dari belakang. Andik Firmansyah, pemain kecil, mungil. Pemain berusia 18 tahun yang sangat dikenal dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, betul sekali. Dan body balance yang sangat baik kita lihat. Ya, pertandingan ini memang syarat emosi, Bung. Sejak awal tadi kita lihat bagaimana para pendukung Persebaya, ini pertandingan terkait reputasi nama besar Persebaya, Bung, dan juga nama besar Rudi Kelces. Sehingga kita lihat bagaimana pemain berjibaku. Jiambyuk, ya. Lalu mengarah ke penjaga gawang Pelita Jaya Ali Barkah. Tendangan yang dilepaskan oleh Jeon tadi. Pelanggaran terhadap Esteban Vizcara kali ini. Marwan Sayede, masih Marwan, crossing Marwan ke tiang jauh, yang dituju adalah Ridwan Barkawi. Masih gagal Ridwan Barkawi menembus ketatnya pertahanan yang digalang Persebaya kali ini. Ya, lagi-lagi crossing yang mengecewakan dari seorang Ahmad Juprianto. Tidak seperti M. Ridwan yang kali ini tidak bermain. Hampir saja. Nyaris saja Diodan. Ardan Aras, Barkawi. Pendek saja Esteban Vizcara. Kembali John Ibo, Esteban Vizcara, Marwan Sayede, Johan Ibo. Masih terus berusaha pemain-pemain Pelita Jaya menembus ketatnya pertahanan yang digalang Persebaya Surabaya kali ini. Dalam tekanan dan cukup tinggi kita lihat ketenangan dari Anang Ma'ruf tadi untuk mengembalikan bola kepada penjaga gawang. Ya, bagaimana kita lihat sekarang, Bung. Ada 4 legion asing Pelita betul-betul menjadi motor, menjadi andalan Pelita mengobrak-abrik pertahanan dari Persebaya. Kita lihat John Ibo pun naik, Bu. Masuk ke sekitar daerah 16. Ini memperlihatkan bagaimana ambisi Pelita untuk mencetak gol setidaknya sampai menit ke 70 ini, Bung. Ya, ataupun menit ke 75, kalau mereka bisa mencetak 1 gol, bisa mengubah situasi permainan. Karena itu berarti mereka ada peluang untuk merebut 1 nilai. Dan sebaliknya, Persebaya kalau sampai kebobolan, ini akan membuat mental mereka goyah. Karena mereka begitu ambisius meraih nilai 3 pada pertandingan ini. Dan setidaknya dengan kesabaran tentunya Barkawi dan juga Marwan Sayede bisa merepotkan lini pertahanan dari Persebaya Surabaya tentunya. Karena duo ini memang sangat ditakutkan oleh Rudi Kelces. Kembali Esteban Vizcara.
Mudah saja bagi Saifuddin mematahkan tendangan keras yang dilepaskan oleh Esteban, pemain yang paling banyak bermain bersama Pelita Jaya musim ini. Ya. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-27 Esteban Vizcara. Sebelumnya Esteban telah bermain selama 2.174 menit. Saya melihat kelemahan pokok dari serangan Pelita adalah bahwa mereka terlalu bernafsu untuk menyerang dari sentral pertahanan dari Persebaya, sehingga bola selalu terarah ke jantung pertahanan tanpa ada upaya mengkreasi serangan, melakukan kombinasi 1-2 lewat kedua sisi untuk kemudian diakhiri dengan crossing ke tengah. Ya, kita lihat Bung apa yang terjadi. Ya, kita melihat bagaimana wasit baru saja mengeluarkan kartu kuning. Masih belum jelas bagi kita kepada siapa kartu kuning itu dilayangkan. Tampaknya terhadap pemain Persebaya, dianggap sebagai upaya membuang-buang waktu. Iya. Dan sebuah free kick nampaknya diberikan. Ya. Anang Ma'ruf. Terhadap Anang Ma'ruf. Tapi kurang jelas tadi Bung, apa sebetulnya yang terjadi? Kita melihat ada ketegangan antara Jayus Matriasdi dan juga Marwan Sayede. Tendangan pojok bagi Pelita Jaya mengenai badan Anang Ma'ruf tadi. Kartu kuning yang diperoleh oleh Anang Ma'ruf sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Persebaya. Oh, Kembali peluang bagi Pelita Jaya. masih dapat diblok tadi oleh Masih Esteban. Kembali Pelita Jaya. Ridwan Barkawi. Terlanjur keluar. Eduardo Bizarro. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-21 Eduardo Bizarro bersama Pelita Jaya musim ini. Sejauh ini Eduardo telah menciptakan 1 gol bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah ditajak Konjet, melebar ke kanan. Ya, benar-benar pertahanan Persebaya dipaksa dikurung habis-habisan Bung. Dan seperti saya katakan tadi, cukup ironis bahwa pelatih Janan Nurjaman baru memasukkan 2 pemain asing yang agresif, yang mengubah situasi permainan Pelita di babak kedua ini. Justru di babak pertama dia menyimpan 2 pemain asing andalannya. Ridwan Barkawi masih mampu dipatahkan oleh Lucky Wahyu, Johan Ibo, Egy Melgiansyah, melebar ke kanan. Esteban, masih Esteban. Ahmad Juprianto, bukan pelanggaran. Jayusman Triasdi, Ardan Aras, masih gagal. Marwan Sayede menembus ketatnya pertahanan Persebaya Surabaya. Egy Melgiansyah, Ardan Aras, kembali dari sisi sebelah kanan. Esteban Vizcara ada di situ. Ardan Aras, crossing Ardan Aras, masih lemah, masih mudah terbaca oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, untuk kesekian kali yang bola terakhir yang diproduksi oleh Pelita Jaya tidak maksimal. Baik sekali Esteban. Oh, wow. Ya, ini peluang kembali diperoleh kubu Pelita Bung dari tendangan bebas. Mengangkat tadi kaki dari Lucky Wahyu. Ya, professional foul tadi. Ya. Usaha untuk menghalangi ancaman terhadap gawang Persebaya. Bersiap-siap penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Tampaknya akan dieksekusi oleh Ardan Aras. Ardan Aras, Marwan yang dituju. Ditajak Konjen kali ini. Kembali ke Ardan Aras. Crossing Ardan Aras, Marwan ada di sana.
cukup baik. Timing ataupun antisipasi yang dilakukan oleh Saifuddin, penjaga gawang Persebaya, Iya. memotong laju bola. Masih miskin kreasi dan masih sangat mudah bagi Iya. Persebaya untuk membaca semua alur serangan yang coba dibuat oleh Pelita Jaya. Ya, ada 1-2 kali tadi mereka mencoba, Bung, dengan Adan Aras melakukan overlapping di sisi kiri pertahanan Persebaya untuk kemudian crossing. Mestinya hal seperti itu lebih sering dilakukan di sisi kiri maupun di sisi kanan pertahanan Persebaya, sehingga konsentrasi pemain belakang Persebaya terpecah, tidak hanya menjaga di depan gawang tetapi juga ke samping, menjaga ke daerah samping. Cepat Andi Odang, terjatuh Andi Odang di kotak penalti Pelita Jaya Karawang oleh Yohan Ibo. Namun wasit melihat bahwa itu adalah bukan pelanggaran. Iya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena saya pikir ada sedikit gerakan tangan tadi dari Johan Ibo untuk menjatuhkan Andi Odang. Ridwan Barkawi berusaha melewati 2 pemain, Supriyono, Jayusman Triasdi, Luki Wahyu. Masih Luki Wahyu Permana. Kembali Andi Firmansyah berhadapan dengan Yohan Ibo. Ya ini dia. Ini adalah peluang lain yang dimiliki oleh Andi Odang, lagi-lagi berhadapan dengan Yohan Ibo. Adiani. Ya cukup menarik untuk melihat gerakan dari Johan Ibo tadi. Namun wasit melihatnya bukan sebagai sebuah pelanggaran tadi. Andi Firmansyah Lepas. Oh, sayang sekali. Ketidakmampuan Andi Ya. Firmansyah menguasai lajunya yang begitu kencang membuat peluang lain Persebaya Surabaya kembali terbuang. Kehilangan keseimbangan tadi. Kita lihat Kehilangan nanti. keseimbangan. Ada pelanggaran sebetulnya di luar kotak penalti. Ya. Sebelum yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan tadi. Tetapi wasit tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Pelanggaran Jayusman terhadap Esteban. Pemain dengan kemampuan teknik yang cukup tinggi, Esteban Vizcara. Sayang bahwa keunggulan Pelita atau salah satu kelebihan Pelita dalam 2 musim terakhir adalah bagaimana mereka melakukan serangan lewat kedua sisi lapangan pertahanan lawan, Bung. Dan hari ini kita tidak melihat itu. Mereka terkonsentrasi 3 atau 4 pemain asingnya berutak-atik dengan skill individu di depan daerah pertahanan Persebaya. Ini sangat mudah bagi Persebaya untuk menghalaunya. Peluang bagi Barkawi nampaknya. Kita nantikan Ridwan Barkawi. Masih jauh melayang di atas Mister Gawang Saifuddin. Tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain asal Maroko ini, Ridwan Barkawi. Sebuah tembakan free kick dengan emosi nampaknya tadi seorang Ridwan. Iya. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-12 Ridwan Barkawi bersama Pelita Jaya sejak pertengahan musim yang lalu. Iya. Sebuah pembelian yang sangat baik tentunya dari manajemen Pelita Jaya untuk merekrut Barkawi yang sudah sangat berpengalaman di Indonesia Super League. Dan kontribusi 8 golnya tentunya sangat luar biasa juga bagi Pelita untuk menjaga eksistensi mereka di ISL. Ya, ini adalah usaha lain yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Pelita dalam hal ini Barkawi, Bung. Dia agak mundur untuk kemudian mencari ruang melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Setelah upaya untuk langsung masuk ke kotak penalti sangat sulit. Cukup ironis karena mereka sebetulnya memiliki Supardi di sebelah kiri. Biasanya ada M. Ridwan sebelah kanan, Bung, untuk sebagai motor serangan dari kedua sayap. Tetapi kali ini mereka terkonsentrasi langsung mengandalkan skill individu 4 pemain asing, 3-4 pemain asingnya dengan langsung berhadapan dengan back ataupun kiper lawan, Bung. Ini saya pikir mesti ada petunjuk-petunjuk lain dari pelatih untuk keluar dari situasi monoton seperti itu. Masih 2-0 kedudukan sementara, 2 gol tercipta pada babak pertama.
oleh Persebaya Surabaya melalui Andi Odang, disusul gol kedua oleh Patricio Morales. Masih Esteban, pemain asal Argentina. Marwan yang dituju. Masih cukup tangguh pertahanan Persebaya bagi pemain-pemain depan Pelita Jaya, dan pergantian pemain yang kedua bagi Persebaya Surabaya. Masuk Arif Arianto menggantikan Lucky Wahyu Permana. Iya, pergantian yang lebih menyegarkan lini tengah dari Persebaya yang pada babak kedua ini sedikit kalah dari lini tengah dari Pelita dalam arah possession bola. Bekerja ekstra keras kita lihat Lucky Wahyu sepanjang pertandingan. Ya, situasi berbahaya kini mengancam pertahanan Pelita, Bung. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Lucky Wahyu, Arif, pendek saja ke Andi Odang, namun masih lebih dekat ke Johan Ibo. Benteng tangguh dari Pelita Jaya Karawang, Johan Ibo. Ardan Aras. Supardi kali ini. Marwan, Ardan Aras, Ridwan Barkawi, masih Barkawi, lewati Anang Maruf. Crossing lemah dari Barkawi membentur badan Anang Maruf sekaligus melahirkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Pelita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini karena waktu sudah menjadi musuh mereka. Hanya menyisakan 8 menit saja. Baik sekali. Oh, masuk. Gol luar biasa yang tidak disangka-sangka, lahir gol pertama bagi Pelita Jaya. Kali ini melalui Ardan Aras sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, inilah gol yang diharapkan oleh Pelita Jaya untuk mengubah arah pertandingan. Gol yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan tentunya pressure kini berpindah kepada Persebaya. Sebuah gol dari Ardan Aras tadi. Dari sepakan pojok yang sangat baik sekali, kita lihat sebuah header tadi menembus jala gawang Saifuddin. Dari sekian belas kali peluang yang dimiliki Pelita dari tendangan bebas maupun tendangan pojok, Bung, ini saya pikir yang terbaik yang mereka lakukan. Ya. Di mana tadi di tiang dekat ada 2 pemain yang melompat, ya. Mestinya hal seperti ini dilakukan lebih sering dalam beberapa peluang sebelumnya, di mana banyak pemain Pelita berdiri di tiang dekat, tiang jauh ataupun muncul dari second line, Iya. sehingga sejumlah peluang, sejumlah skrimis tadi bisa berbuah gol. Dan gol ini tentu sangat positif karena pertandingan masih ada sekitar 10 menit, Iya. ditambah perpanjangan waktu. Tergantung sekarang apakah Pelita lebih tenang untuk melakukan serangan-serangan dari berbagai penjuru, tengah, kiri, kanan, dan apakah juga pemain Persebaya masih tenang untuk mampu meredam serangan-serangan Pelita yang bahkan makin bertubi-tubi. Melalui sebuah tendangan pojok, Ardan Aras berhasil memaksimalkan peluang yang ada melalui heading sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1. Iya, dan kita lihat tadi ekspresi jengkel dari Rudy Kelces. Karena lini pertahanannya masih menjadi kendala utama bagi Persebaya. Di menit-menit akhir kecolongan gol seperti itu sangat berbahaya sekali tentunya karena momentum bisa berubah. Pelanggaran jelas dari Egy Egy. Belgiansyah terhadap Andik Firmansyah. Ya, tempo tinggi, permainan penuh determinasi memang menghasilkan benturan-benturan menarik seperti ini, Bung. Dan inilah sepak bola. Kita lihat bagaimana tadi pemain harus jungkir balik, kemudian masuk kubangan. Kembali Andik Firmansyah yang dituju, dan pergantian pemain yang ketiga baru saja dilakukan oleh Persebaya. Digantikan ataupun ditarik keluar Anang Ma'ruf, digantikan oleh Satrio Syam. Ya, semakin menarik pertandingan kita lihat dengan Pelita berusaha menyamakan kedudukan dengan cepat. Dan Barkawi tadi nampaknya sedikit tersikut oleh Taka nampaknya. Ya, kartu kuning yang kesekian, Bung.
Ya. Ini memperlihatkan betapa keras, betapa tinggi tempo yang diterapkan terutama di babak kedua. Terjadi banyak benturan, tackling, ataupun trik-trik. Ini adalah merupakan kartu kuning yang ke-6 yang telah dikeluarkan oleh wasit Armando. Oh, sayang. 3 bagi Persebaya Surabaya dan 3 lainnya bagi Pelita Jaya Karawang. Pemain asal Maroko dan asal Jepang Taka Uchida. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-21 Taka Uchida bersama Persebaya. Pemain yang telah berusia 28 tahun. Marwan, tendangan keras Marwan terlalu jauh melenceng di sisi sebelah kanan gawang Persebaya Surabaya. Iya, dia berharap Ridwan Barkawi berjudi tadi untuk maju ke mulut gawang Saifuddin. Namun sayang, tidak dalam satu pikiran yang sama dengan Marwan tadi, Barkawi. Tersisa 4 menit lagi dari waktu normal jalannya babak kedua ini. Kedudukan sementara 2-1. 2 gol Persebaya lahir melalui Andi Odang dan Patricio Morales. Sedangkan 1 gol lainnya, gol balasan Pelita Jaya, lahir melalui Ardan Aras pada babak kedua. Kembali Andi Odang, Andi Firmansyah yang dituju. Masih gagal, dipatahkan oleh Yutajak Konjen. Supardi kali ini cepat kita lihat Supardi dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya. Pelanggaran Supriyono terhadap Supardi, pemain yang diplot sebagai kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang sore ini. Esteban, masih Esteban. Bahaya, oh Masih bahaya. Esteban dan dia. Oh, Sayang Peluang. sekali. Peluang. Marwan Sayede masih gagal memaksimalkan peluang di depan gawang Saifuddin. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana begitu lugasnya Esteban Vizcara melewati beberapa pemain Persebaya, namun gagal dimaksimalkan oleh Marwan Sayede. Ya luar biasa Esteban Vizcara tadi memecah pertahanan dari Persebaya, namun sayang sepakan dari Marwan tadi tipis sekali di samping gawang Saifuddin, dan Jayusman kita lihat terjatuh. Dan ada peluang bagi Esteban sebetulnya untuk bisa mencuri peluang dari penalti, Bung, tendangan penalti. Karena ada tarikan tadi ketika dia masuk ke kotak penalti, ada tarikan oleh bek lawan. Iya. Hanya saja dia terkonsentrasi untuk melepaskan bola itu kepada temannya Marwan. Egy Melgiansyah, Ahmad Jufrianto, Esteban. Masih Esteban berusaha melewati 3 pemain. Jatuh, pelanggaran terhadap Ardan Aras. Kali ini oleh Jeon Byuk, pemain asal Korea Selatan. Menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Kali ini dieksekusi oleh Johan Ibo. Tidak Langsung jelas. mengarah ke gawang, Bung. John Ibo tidak jelas, Bung. Yang pasti bahwa dia tadi bermaksud untuk memberi umpan kepada temannya, tetapi justru memberi umpan kepada penjaga gawang, Bung. Bahaya. Hasil direbut oleh Esteban. Berhadapan dengan Jayusman Triasdi. terlepas Marwan. Oh, sayang Terlalu sekali. lama Marwan. Sebuah tackling luar biasa tadi. Ya, Bung Saya Opan. tidak tahu, Bung, apa yang ada di otaknya Marwan pada saat itu. Karena peluang begitu terbuka, di depannya ada gawang yang menganga, tapi dia tidak melepaskan umpan, justru dia mencoba bermain-main dengan bola. Masih terus melakukan tekanan. Pelita Jaya Karawang masuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. 2 peluang emas telah diperoleh Marwan Sayede hanya dalam tempo 5 menit, namun sayang sekali belum satu pun berbuah gol.
Kita nantikan memasuki detik-detik akhir jalannya babak kedua. Mampukah Persebaya meraih poin penuh di kandang mereka sendiri? Atau justru sebaliknya, Pelita Jaya kembali mampu mencuri poin di Stadion Gelora 10 November. Tersisa 2 menit lagi. Yutajak Konjen masih mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Saifuddin. Tendangan lambung yang dilepaskan oleh Yutajak Konjen pencetak salah satu gol Pelita Jaya melawan Persebaya pada putaran pertama yang lalu. Dukungan yang tiada henti terus diberikan oleh Bonek Mania. Melihat bagaimana tim kesayangan mereka saat ini unggul 2-1 atas Pelita Jaya Karawang. Sebuah hasil yang sangat dinanti-nanti oleh pasukan Rudy William Kelces, pelatih yang masuk menggantikan Danur Windo pada pertengahan musim yang lalu. Dalam 5 pertandingan terakhir, hanya sekali Persebaya meraih poin penuh. Jeon Byuk, John Takper Songkali, kembali Jeon, dibuang saja oleh Jeon. Ya, saya pikir Ya, sudah sangat sulit, Bung, bagi Pelita untuk menyamakan kedudukan setelah peluang emas yang diperoleh Marwan tadi gagal dimanfaatkan. Wow, kita lihat apa yang terjadi, Bung. patut disayangkan reaksi yang diberikan oleh seorang Ridwan Barkawi terhadap Taka Uchida. Dalam gerak lambat kita melihat Ya, kita lihat tadi bagaimana Barkawi. Kemudian tindakan yang juga tidak kalah brutalnya dilakukan oleh Nugroho Mardianto. Saya pikir kemudian mendorong balik. kartu merah nampaknya layak diberikan kepada Barkawi, saya pikir, dengan tingkah lakunya tadi jelas. Ya, dan akhirnya wasit Armando mencabut ataupun mengeluarkan kartu merah. Tampaknya diberikan kepada Ridwan Barkawi sebagai imbalan atas reaksi yang diperlihatkan terhadap Taka Uchida. Ya, sebuah kerugian besar tentu bagi Pelita karena mereka memiliki 4 partai kandang yang menanti mereka. Ya, Kehilangan akal tadi Barkawi, tidak jelas emosinya, sehingga ada gerakan melukai Taka Uchida tadi. Ya, Sebuah kehilangan tentunya bagi Pelita menghadapi 4 laga krusial di kandang nanti. Ridwan Barkawi, pemain asal Maroko, pemain yang masih berusia, yang telah berusia 31 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-12 baginya bersama Pelita Jaya dan sejauh ini telah menciptakan 8 gol. Masuki detik-detik akhir babak kedua. Reaksi pelatih Persebaya Rudy William Kelces dan akhirnya wasit Armando menyudahi jalannya pertandingan sore ini. Keunggulan bagi Persebaya atas Pelita Jaya dengan 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang dan juga Pato Morales sebelum akhirnya dibalas 1 gol.